Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Mei 2024 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bacaan Injil hari ini tentang dialog antara Yesus dan Petrus yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Ketika Yesus dan para muridnya itu sedang dalam perjalanan dari seberang Sungai Yordan hendak menuju Yerusalem untuk menuntaskan tugas utama dari Bapanya. Intisari dari bacaan Injil hari ini adalah janji Yesus yang diucapkannya sendiri kepada para muridnya. Sekalipun disertai penganiayaan, pada masa ini juga kalian akan menerima kembali 100 kali lipat, dan di masa datang menerima hidup yang kekal. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, maka berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Petrus memang kita kenal sebagai sosok yang reaktif. Maka ketika ia mengetahui kalau seorang yang kaya raya telah mematuhi semua perintah Allah, tetapi masih saja gagal untuk memperoleh hidup kekal, gegara orang itu tidak mau menjual seluruh hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Hal ini membuat Petrus menjadi kepo. Ia merasa telah meninggalkan segala sesuatu miliknya untuk mengikuti Yesus. Lalu apa yang akan diterimanya sebagai imbalan? Nampaknya ada kegalauan pada dirinya. Apakah ia akan memperoleh hidup yang kekal di surga? Sebab ia melihat kegagalan orang kaya itu. Ia tahu betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, mengikut Yesus itu bukanlah pekerjaan mudah. Para imam, suster, dan kaum klerus lainnya mesti meninggalkan keluarganya untuk hidup selibat, mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Bukan hanya itu, pengikut Yesus juga harus siap dan rela berkorban dan menderita demi Injil. Maka dari itulah gereja mengajak kita untuk berdoa bagi mereka setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya, hari yang disebut sebagai hari Sabtu Imam. Ada upah ganda yang diperoleh kalau menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, upah langsung diterima 100 kali lipat, sebagaimana yang disebutnya pada masa ini juga. Dan yang kedua, upah yang jauh lebih istimewa, bahwa di masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.
Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, lalu bagaimana dengan kita yang bukan klerus, yang masih hidup bersama sanak saudara dan masih memiliki harta dunia ini? Apakah artinya kita sudah tidak ada peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup kekal di situ? Lah, kalau semuanya jadi imam, lalu siapa yang jadi umatnya? Siapa yang akan dilayani? Ya, menjadi pengikut Yesus bukanlah keputusan diri kita sendiri, melainkan karena kita dipilih dan dipanggil olehnya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Wah, kalau begitu kita yang awam berarti tidak dipilih oleh Yesus. Dan itu artinya kita tidak berhak atas upah yang dijanjikan oleh Yesus itu. Siapa bilang mengikut Yesus janganlah diartikan secara harfiah semata. Tidak cukup kalau hanya memahami arti leksikalnya saja, apalagi kalau memakai kacamata dunia. Mari kita lihat. Sebelum menjadi imam, ia hanyalah anggota dari satu keluarga yang mungkin saja hanya sosok yang biasa-biasa saja sehingga seringkali diabaikan orang. Tetapi setelah ditabiskan menjadi imam, maka ia berubah menjadi sosok yang penting dan selalu didahulukan dan bahkan dielu-elukan oleh sanak saudaranya. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Upah pertama telah diterimanya tunai, dan dapat dipastikan upah keduanya juga akan diterimanya kelak. Lah itu kalau menjadi klerus. Bagaimana sebagai awam? Sama saja, kita yang awam juga menerima upah yang sama, tak kurang. Kita juga menerima upah tunai dan upah deposito kelak. Upah tunai kita terima berupa damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus. Kita juga menerima sukacita dari kabar gembira atau kabar sukacita dari Injil. Sanak keluarga pun bertambah. Sebelumnya hanya saudara sedarah sedaging saja, lalu memperoleh banyak sekali saudara seiman. Begitu seterusnya, ada banyak upah tunai yang telah dan masih akan kita terima. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, masa sih? Jika muncul pertanyaan seperti ini, maka dapat diduga kalau ia belum meninggalkan harta dunia seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Masih hidup menurut kedagingannya, seperti orang kaya yang datang kepada Yesus itu. Sudah jelas, menjadi pengikut Yesus itu mesti siap untuk menderita, baik karena penganiayaan maupun karena himpitan hidup lainnya. Sudah secara gamblang Yesus menyampaikan, untuk menjadi pengikutnya, maka kita mesti menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti seluruh kehendaknya. Lah bagaimana kita mengklaim diri telah mengikuti Yesus kalau berjumpa dengannya saja sangat jarang, nyaris tak pernah berjumpa di dalam doa. Kalau berdoa saja ogah-ogahan, apa iya kita akan mendengarkan apalagi menjalankan perintah-perintahnya? Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, upah yang terbesar yang kita terima sebagai anugerah Tuhan adalah iman. Iman kita yang semula hanya sebesar biji sesawi itulah yang dapat membuat kita tegar dan tabah dalam menghadapi dan mengatasi kesusahan hidup, baik oleh karena penganiayaan maupun oleh karena sebab lainnya. Tuhan tidak meringankan salib yang mesti kita pikul, melainkan menguatkan kita agar salib yang berat pun menjadi ringan. Kita boleh merasa telah beriman kalau kita telah merasakan hidup di dalam kasih-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus pada Injil Yohanes 15 ayat 4a ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Mei 2024. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.